Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita kembali berjumpa. Alhamdulillah ya, bisa melanjutkan kembali pembacaan dan pengkajian kitab fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i merujuk ke kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i. Namun sebagaimana yang juga sering saya sampaikan, bahwa kita juga mengambil faedah dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan yang baru gitu ya, pembahasan pekan lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya terkait dengan pembatal wudhu ya. Hanya saja memang kemarin itu ada pertanyaan yang nyampe ke teman-teman, sebuah pertanyaan yang ditanyakan ketika waktunya sudah habis gitu ya, waktu sholat isya sudah masuk ya. Jadi kita kajiannya ba'da maghrib sampai dengan isya ya. Yakni apakah duduk itu, ketika seorang duduk itu duduknya mutamakin ya, dan dia ternyata tertidur, apakah wudhunya itu batal atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita agak mereview dikit ya. Ini saya minta waktu sedikit sebelum kita masuk ke bab yang baru. Saya baca secara cepat saja, bahwa di antara pembatal wudhu itu kemarin adalah sebagaimana kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu adalah an-naumu ghairul mutamakin, tidur yang tidak tetap ya, tidur yang tidak tetap. Sedangkan mutamakin atau tamakun itu pengertiannya adalah an yakuna jalisan ya, dia itu duduk dan tempat duduknya atau pantatnya itu menempel di lantai. Sedangkan yang ghairul mutamakin atau tidak tetap itu adalah dia duduk tapi pantatnya itu ada bergeser ya, dengan tempat duduknya alias tanah ya atau bumi ya. Nah, kita singgung sedikit ya pembatal wudhu terkait tidur ini ya. Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah ini halaman yang ke-101 ya, dijelaskan ya secara singkat memang ya, bahwa syurutun naumi alladzi la yanqudul wudu'a arba'atun ya. Syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ada 4 ya. Jadi tidur itu bisa tidak membatalkan wudhu, duduk dalam keadaan tidur itu, tapi ada 4 syaratnya ya. Yang pertama adalah an yakuna mumakinan maq'adatahu minal ardi ya. Yang pertama adalah sebagaimana yang sudah kita singgung, bahwa dia itu duduk dan maq'adatahu atau pantatnya itu menempel di lantai ya. Bi antakuna maq'adatuhu dalam tanda kurung futhatud duburi multasiqatan bil ardi bihaitsu la yumkinu khuruju rihin ya. Maksudnya adalah pantatnya itu ya, itu menempel dengan tanah ya. Di sini dalam tanda kurung disebut futhatud dubur atau lubang pantat. Nah, ya, itu menempel di lantai atau di tanah, bihaitsu la yumkinu khuruju rihin, di mana tidak memungkinkan keluar angin ketika dia duduk pantatnya menempel di tanah. Nah, itu syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna mu'tadilal khilqati. Ya, ini syarat yang kedua, tidur yang tidak membatalkan wudu. Dia itu badannya itu mu'tadil ya. Mu'tadil itu dia ya 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 menengah lah ya. Menengah ya. Ai laisa mufriton fil badanati. Yakni dia tidak gemuk-gemuk amat atau tidak berlebihan kegemukannya, wala fin nuhuli, dan dia juga tidak terlampau kurus atau dia tidak terlalu kurus. Artinya badannya itu mu'tadil ya. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kemudian syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu dalam hal ini adalah nih perhatikan ya, poin yang ketiga. Bagi yang kemarin bertanya, ini jawabannya ya. An yastayqaza 'alal halati allati nama 'alaiha. Ya, yang poin yang ketiga, tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah dia itu bangun pada keadaan dia tertidur. Ya, jadi ketika dia itu duduk dalam keadaan tidur, maka ketika bangun dia harus juga dalam keadaan duduk ya, bukan dalam keadaan terlentang atau berbaring atau tengkurap, tidak ya. Tapi dalam kitab ini disebutkan an yastayqaza, dia itu bangun alal halati, dalam keadaan allati nama 'alaiha, yang dia itu tidur ya sebelumnya ya. Jadi ketika bangun tuh dia masih tetap dalam keadaan duduk. Kemudian poin yang keempat adalah an la yukhbirahu ma'sumun 'indar ramli bi khuruji rihin minhu asna naumihi wa yakfi adlun 'inda Ibni Hajar. Yang keempat adalah an la yukhbirahu, tidak memberitahukannya seorang yang maksum. Seorang yang maksum. Ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli ya. Bi khuruji rihin, dengan keluarnya angin alias buang angin ya. Asna anaumihi, ketika tidurnya. Wa yakfi adlun 'inda Ibni Hajar, dan cukup, tidak mesti maksum ya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ini cukup orang yang adil yang beritahunya ya. Ketika dia tidur ternyata ada orang yang adil yang beritahukannya, Anda tadi kentut, wudhunya batal ya. Nah, tentu kalau kita bicara adil nih, kalau dalam kitab ini Mustalahul Hadis ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adlun itu atau adalah itu maknanya adalah istiqomatuddin ya, wal muru'ah ya. Istiqomatuddin ya, dia agamanya lurus, istiqomah dalam menjalankan agama, serta memiliki muru'ah ya. Muru'ah itu kewibawaan atau ya memiliki wibawa lah ya. Nah, itu ya, itu 4 syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu. Kemudian di sini juga ada ya syarat batalnya wudhu bertemunya atau bersentuhan kulit. Ya, ini saya tambahkan sedikit ya untuk menambah faedah sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru nantinya ya. Nah, pembatal wudhu kita sudah jelaskan kemarin bahwa bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu min ghairi ha'il ya, tanpa ada penghalang atau tanpa ada pembatas. Nah, di dalam kitab At-Taqrirat diperinci lagi, syurutu naqdil wudu'i bil tiqai khamsatun. Jadi batalnya wudhu dengan bersentuhan itu ada 5 syaratnya. Yang pertama an yakuna bil basyarah, yakni kulit dengan kulit ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan, kulit suami dengan kulit istrinya ya. Kharaja bihi as-sinnu wa zufuru wasya'ru. Kulit dengan kulit ini berarti tidak termasuk gigi, sin, kemudian zufur, kuku, dan juga sya'ar, rambut. Jadi kalau misalnya menyentuh rambut atau menyentuh kuku, maka itu tidak membatalkan wudhu, karena yang membatalkan wudhu adalah pertemuan antara kulit dengan kulit. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaful jins ya, berbedanya jenis ya, laki-laki dan perempuan tentunya ya. Fala naqdo bainal mar'ataini wa rajulaini, maka tidak batal wudhu ketika menyentuh antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Wa kadzalikal khuntsa lisyaki, dan demikian juga menyentuh orang yang punya kelamin ganda ya, karena ragu dia ini laki-laki atau perempuan ya. Kemudian yang ketiga adalah
an yakuna kabiraini, ya dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan tadi adalah dewasa, ya. Nah, qaidnya apa atau patokannya apa? Nah, di sini dituliskan ai balago haddas syahwati urfan, ya. Sampai pada batas syahwat, ya, secara urf, ya, secara tradisi atau secara kebiasaan, bihaitsu law ra'ahuma sahibut tab'is salimi lishtihahuma lizawaj, ya. Maka di mana salah seorang di antara orang yang memiliki tabiat yang alami ketika memandang laki-laki atau memandang perempuan yang lain jenis tentunya, ya, maka dia tertarik untuk menikahinya, tertarik untuk menikah, ya. Wa illam yakuna, meskipun belum baligha, ini meskipun belum balik, bi ihda alamatil bulugis salas, dengan salah satu dari 3 tanda balik, ya. Ini tanda balik ini nanti akan dibahas di tempatnya sendiri, ya. Kemudian syarat yang keempat batalnya wudhu, ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah an yakuna ajnabaini, yakni dua-duanya adalah ajnabi, ya, asing, ya, laki-laki dan perempuan yang asing. Ai laisa bainahuma mahramiyah, jadi tidak ada hubungan kemahroman di antara keduanya. Jadi kalau kita menyentuh ibu kita berarti itu adalah mahram, sehingga tidak membatalkan wudhu. Atau kita menyentuh misalnya anak perempuan kita yang bagi laki-laki tentunya, itu menyentuh anak perempuannya maka tidak membatalkan wudhu. Yang terakhir, yang kelima adalah an yakuna bighairi hailin, ya, jadi tanpa ada penghalang atau tanpa ada pembatas. Maka fala naqdo idza kana bainahuma hailun walau raqiqan, maka tidak batal wudhu ketika menyentuh kulit ada penghalang, ya. Nah, penghalang ini misalnya, ya, kain, ya, baju, jilbab, itu penghalang. Dikatakan di sini walau raqiqan, meskipun hail itu atau penghalang itu tipis, ya. Jadi intinya harus kulit dengan kulit. Nah, ya, jadi ini sedikit perluasan juga bahwa inilah yang mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah, perempuan asing, atau menyentuh istrinya, maka wudhunya batal, ya, kalau tanpa ada penghalang itu tadi, ya kan. Nah, kalau mazhab Imam Malik bagaimana? Nah, kita sedikit memperluas wawasan kita, gitu, ya. Di sini dijelaskan wa indal Imam Malik la naqdo illa ma'asyahwah. Ya, jadi kalau menurut Imam Malik itu tidak membatalkan wudhu, ya, persentuhan antara laki-laki dan perempuan atau suami dengan istri tidak membatalkan wudhu kecuali ada syahwat. Nah, ya, jadi kalau ada syahwat baru batal. Wa indal Imam Abi Hanifah la naqdo mutlaqan walau bisyahwatin. Dan menurut Imam Abu Hanifah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Jadi tidak batal secara mutlak walau bisyahwatin, meskipun ada syahwat, ya. Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah, makna aula mastumun nisa dalam ayat Al-Qur'an itu maknanya adalah jima', ya. Maknanya adalah berhubungan suami istri. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian, ya, semoga bisa dipahami, ya, semoga bisa jelas. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, ya. Pembahasan yang baru itu al-mashu 'alal khuffain, ya, mengusap atau menyapu kedua sepatu. Nah, ini sudah saya sampaikan pekan lalu bahwa ini sepertinya jarang, ya. Cuman ya nggak apa-apa, ya, kita perlu tahu juga, ini masalah fikih soalnya, ya. Nah, ini halaman 65, ya, 65, ya kan, al-mashu 'alal khuffain. Silahkan bagi yang punya kitabnya dibuka atau yang punya PDF-nya dibuka, ya. Mengusap atau menyapu kedua sepatu, ya. Nah, dimulai dengan ta'rifuhuma, definisinya, ya. Al-khuffani tasniyatu khuffin. Nah, ya, jadi khuffan ini adalah dua sepatu, ya. Ini musanna atau isim musanna dari khuff, ya, mufradnya khuff, kemudian tasniyahnya atau musannanya itu adalah khuffani atau khuffaini. Nah, nanti jamaknya adalah akhfafun atau khifafun, ya, jamak taksir. Nah, ya, kalau belajar ilmu nahwu seperti itu nanti, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan khuffan atau khuffain ini maksudnya apa, ya? Wahuma al-hidaani as-satirani lil ka'baini al-masnu'ani min jildin. Nah, ya,
Jadi pengertian dari khufan atau khufain atau dua sepatu itu adalah al-hidhaani, sepasang sepatu, as-satironi yang menutupi lil ka'bain, menutupi dua mata kaki, al-masnu'ani yang dibuat min jildin, dari kulit. Nah, ya. Wal ka'bani kama marro, dan dua mata kaki sebagaimana yang telah lewat, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan fardu wudu yang wajib untuk dibasuh. Wahuma al-uzmani anna-itani inda mafsilis saki. Nah, dia adalah dua tulang yang menonjol, yang muncul di sambungan betis ya, atau di sendi betis. Nah, jadi bisa dirasakan ya bahwa dua mata kaki ini dia yang muncul ya, ada muncul sedikit yang nyambungnya itu ke betis ya, sambungan sendinya itu ke betis. Nah, kemudian kita masuk ke hukmul mashi alaihima ya. Hukum mengusap atau menyapu keduanya. Nah, ini perhatikan ya. Wal mashu alaihima rukhsatun jaizatun lirrijali wan nisa'i fi kulli halin. Nah, ya. Jadi mengusap keduanya, ya, keduanya maksudnya itu kedua sepatu tadi itu ya, khuf yang tadi kita jelaskan itu adalah rukhsah. Nah, rukhsah ya. Jaizah, ya, rukhsatun jaizatun, yang rukhsah yang boleh untuk diambil atau boleh untuk dikerjakan, lirrijali wan nisa'i, baik untuk laki-laki, untuk ya pria, wan nisa'i, maupun untuk perempuan atau untuk wanita, fi kulli halin, dalam semua keadaan, fi shayfi wasyita'i, baik dalam musim panas maupun musim dingin ya. Fis safari wal hadori, baik dalam bersafar maupun dalam keadaan menetap ya, menetap di desa atau di kota alias tidak sedang safar. Fis sihhati wal marodi, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit ya. Wa dzalika badalu ghaslir rijlaini fil wudu'i, dan mengusap kedua sepatu ini adalah sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki di dalam aktivitas wudu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai sini bisa dipahami ya bahwa mengusap khuf itu adalah pengganti dari mencuci kaki ketika berwudu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalilnya sekarang ya. Dalilu jawazil mashi alaihima, dalil bolehnya mengusap keduanya, kedua sepatu itu ya. Ya, dalil kebolehan mengusap kedua sepatu ya gitu ya. Wa dalilu jawazihi fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil kebolehan aktivitas mengusap kedua sepatu itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, telah berkata Jarir bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, berkata ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil ya. Tsummat tawaddoa, kemudian Nabi berwudu ya. Wa masaha ala khufaihi, kemudian Nabi mengusap atau menyapu kedua sepatunya ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dijelaskan bahwa dalilnya itu adalah sabata zalika fi sunnah ya, ditetapkan dalam sunnah ya. Nah, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu miraran, bahwasanya Nabi SAW itu melakukan mengusap khuf atau mengusap sepatu itu miraran, berkali-kali ya. Hatta rawa Ibnul Munzir anil Hasan al-Basri, sampai-sampai Imam Ibnul Munzir itu meriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri qol haddatsani sab'una minas sahabah,
ya, mengabarkan kepadaku, nih kata Imam Hasan Al-Basri, mengatakan haddatsani sab'una minas sahabah, ya, telah mengabarkan kepadaku sab'un, 70 dari sahabat. Nah, ini kan berarti banyak sekali ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffaini, bahwasanya Nabi SAW itu mengusap kedua sepatunya ya. Nah, dari 70 itu minha marawahul Mughirah bin Sya'bah. Dari 70 orang sahabat itu diantaranya adalah riwayat dari Mughirah bin Sya'bah ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffain, bahwasanya Nabi SAW itu mengusap kedua sepatunya. Wallahu taala a'lamu bissawab ya. Nah, itu dalilnya ya. Jadi sampai 70 orang sahabat ya, dan Nabi melakukannya berkali-kali ya. Itu tambahan dari kitab Al-Mu'tamad ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Syurutul mashi alaihima, syarat-syarat mengusap kedua khuf ya, atau kedua sepatu ya. Ya. Wa yushtaratu li jawazil mashi alaihima khamsatu syurutin ya. Dan disyaratkan bolehnya mengusap kedua sepatu itu dengan 5 syarat. Ya. Jadi kita sudah jelas tadi definisinya apa, hukumnya apa, dan dalilnya apa. Nah, sekarang perlu kita ketahui apa syarat bolehnya mengusap sepatu itu atau dua sepatu itu. Nah, ini ada 5 syarat. Kalau at-taqrirat ada 6 syarat. Nah, nanti kita tambahkan ya. Yang pertama adalah an yulbasa ba'da wudu'in kamilin. Nah, ya. Yang pertama adalah dia memakai kedua sepatunya itu setelah dia berwudu dengan sempurna. Nah, ya. Jadi dia berwudu dengan sempurna ya, fardunya dilakukan sebagaimana sudah kita jelaskan. Dia berniat, kemudian mencuci muka, membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Nah, itu dilakukan semua. Ya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya kalau bisa gitu ya. Sunnah-sunnahnya juga udah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, barulah dia memakai dua sepatu tersebut. Nah, ya, jadi intinya adalah khuf itu atau sepatu itu dipakai setelah dalam keadaan suci. Ya, wudunya wudu yang sempurna ya, bi wuduin kamilin ya, atau ba'da wuduin kamilin, setelah wudu yang sempurna. Lalu kalau memakai ketika masih hadas bagaimana? Tidak sah. Tidak sah, karena syarat yang pertama adalah dia memakai kedua sepatu itu setelah wudhu dengan sempurna, setelah dia dalam keadaan suci. Nah, dalilnya apa? Untuk dalil adalah anil Mughirah bin Syu'bah ya, dari Mughirah bin Syu'bah ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya ya. Qol ya, berkata, kuntu makan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa'ahwaitu li'anza'a khuffaihi, maka saya mengulurkan tangan untuk mengambil atau melepas sepatunya. Nah, ini adalah khidmah ya, khidmah pelayanan ya dari sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba saudara-saudaraku sekalian, bayangkan coba para jamaah sekalian, kalau kita ketemu Nabi, kalau kita berjumpa dengan Nabi, mau kita apakan Nabi itu? Ya kan, pasti kita ingin peluk, kita ingin ya laki-laki tentunya, kita ingin peluk, kita ingin layani. Nah, inilah salah satu contohnya sahabat ini ya, Mughirah bin Sya'bah ya, dia ingin melepaskan sepatu Nabi. Nah, ini adalah khidmah dari seorang sahabat kepada Nabi ya, untuk melepas sepatunya. Kemudian Nabi mengatakan faqal da'huma ya, biarkan, jangan dilepas sepatu itu, jangan dilepaskan sepatuku ini, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya saya memakai sepatu ini dalam keadaan telah suci. Nah, ya, famasaha alaihima, kemudian Nabi mengusap kedua sepatunya, atau Nabi menyapu kedua sepatunya ya. Nah, itu ya. Nah, ada faedah juga ya teman-teman sekalian yang insya Allah bisa kita ambil ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalaulah yang berkaitan dengan perang, berkaitan dengan safar, nah ini para sahabat-sahabat yang laki-laki itu jelas lebih paham, jelas lebih
lebih tahu. Ya. Tapi kalau masalah rumah tangga, ya, masalah ya di dalam rumah lah intinya ya. Nah itu yang lebih mengetahui siapa? Ya jelas istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, ya Hafsah dan seterusnya. Ya. Nah ini perlu kita pahami. Ini dalam keadaan safar. Jadi dalam keadaan safar siapa yang lebih tahu? Ya para sahabat yang bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis ini adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Nah sedikit saya tambahkan ya terkait hukum dari mengusap sepatu ini dalam kitab Al-Mu'tamad dijelaskan ya. Hukumnya ini sudah kita jelaskan tadi, boleh ya, dan juga rukhsah fis safar wal hadar, baik dalam keadaan safar maupun tidak bersafar, lirijali wan nisa, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, apa alasannya? Taisiron alal muslimin, ya, untuk memudahkan kaum muslimin, wa takhfifan, dan meringankan, wa bi khasatin fi waqti syita, lebih-lebih dalam keadaan dingin. Ya, wal barot, nah dalam musim dingin lah ya, atau dalam keadaan dingin. Nah ini ya, jadi agama Islam itu begini ya. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah ya, memudahkan, tapi bukan bermudah-mudahan ya, bukan untuk diremehkan ya, tidak begitu juga gitu ya. Jadi syariat itu memudahkan umat manusia, umat Islam ya. Contohnya ya ini ya. Kemudian itu tadi ya, untuk memudahkan atau meringankan kaum muslimin dalam keadaan dingin ya, atau musim dingin ya, atau dalam keadaan safar. Kemudian wali ashabil a'malid daimati al-muwazibina 'alal amal, dan bagi orang-orang yang bekerja terus-menerus ya, terus-menerus atau senantiasa dia itu bekerja, sehingga dia mungkin tidak bisa melepas sepatunya ya kan. Dia terus-menerus bekerja ya, sehingga kalau melepas sepatu menjadi sulit ya, dan pekerjaannya itu pekerjaan yang berat gitu ya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan gitu. Nah, ini diberikan kemudahan atau diberikan rukhsah ya. Wadzalika badalu waslir rijlain, dan itu tentu saja pengganti dari mencuci kedua kaki, maaf ya. Nah, hanya saja juga dijelaskan di sini wa mashul khuffaini wa in kana jaizan ya, mengusap sepatu meskipun itu boleh, faghuslu rijlaini afdalu minhu, maka mencuci kedua kaki itu lebih afdol, lebih utama gitu ya, daripada mengusap sepatu. Bisyartin, dengan syarat, alla yutrakul mashu rakbatan anis sunnah, dengan syarat meninggalkan mashu itu atau meninggalkan mengusap sepatu itu adalah bukan karena berpaling dari sunnah ya. Allah rakbatan anis sunnah, bukan karena benci dengan sunnah, bukan karena berpaling dari sunnah. Nah alasannya tentu apa? Li'annal wasla wal aslu, karena mencuci itulah hukum asalnya. Al aslu itu adalah mencuci kaki. Nah, ya kan? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Nah itu syarat yang pertama. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah an yakuna satiraini li jami'i mahali waslil fardi minal qadamain ya. Yakni khuf itu haruslah menutup semua tempat semua kaki yang fardu dibasuh. Ya. Jadi kaki yang fardu dibasuh itu harus tertutup ya, berarti kaki, telapak kaki sampai ke mata kaki. Ya, li'annahuma ya la yusammayani khuffaini illa idza kana kadzalik. Karena tidaklah dinamakan sepatu kecuali menutupinya ya, menutupi tempat atau bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu ya. Nah itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah an yamna'a nufudhal ma'i ilal qadamaini min ghairi mahallil harzi ayil khiyatah ya. Syarat yang ketiga mengusap khuf yang ketiga adalah khuf itu atau sepatu itu mencegah atau menahan masuknya air atau merembesnya air atau tembusnya air ke kakinya ya.
selain dari lubang jahitan ya, selain dari tempat jahit. Nah ya, jadi tempat jahitan sepatu itu kan ada tuh ya. Nah, ya bisa jadi itu menembus. Nah, yang syaratnya adalah tidak menembus ke kaki. Nah, ya. Kemudian yang keempat, an yakuna qawiyaini. Yang keempat adalah dua sepatu itu kuat, yumkinu tatabu'ul masyi alaihima yauman wa lailatan lil mukim wa thalathata ayamin bilayaliha lil musafir. Nah, poin yang keempat, syarat mashu alal khuffain yang keempat adalah dua sepatu itu kuat ya, yang memungkinkan untuk dibawa berjalan. Dibawa berjalannya seperti apa? Sehari semalam bagi orang yang mukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar, yang nanti ini akan menjadi batas atau waktu yang dibolehkan untuk mengusap khuf. Kemudian poin yang kelima adalah an yakuna tahiraini. Nah, ya, yang kelima adalah sepatunya itu suci ya. Di dua sepatunya itu suci, walau kana min jildin maitatin kode dubigo, meskipun dua sepatu itu berasal dari kulit bangkai, tapi sudah disamak ya, dubigo. Ya. Nah ini udah kita bahas kemarin ya, bukan kemarin ya, pada pembahasan yang telah lewat terkait dengan mensucikan kulit bangkai, ya, yang bisa disucikan selain daripada anjing dan juga babi atau campuran dari keduanya. Ya. Nah itu namanya disamak. Ya. Kulit bangkai bisa menjadi suci kalau disamak. Ya, nanti silahkan dibuka lagi pelajarannya yang sudah lewat. Ya. Lama maro ya, sebagaimana yang telah lewat ya, min anna jildal maitati yat huru bid dibagi, bahwasanya ya kulit bangkai itu suci dengan cara disamak ya, bid dibag. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Ada chatting masuk. Kok enggak ada suaranya ya? Sebentar, ini ada peserta yang bilang nggak ada suaranya. Suara saya terdengar apa tidak, teman-teman sekalian? Mohon direspon. Terdengar ya? Terdengar ya? Nah ini mau habis ya, Zoom-nya mau habis. Nanti kalau habis, teman-teman ya yang 17 orang ini silahkan masuk kembali. Kita selesaikan insya Allah sampai waktu Isya. Ya. Nah selesai sudah syarat-syarat mengusap kedua sepatu ya. Yang pertama ya, secara ringkas, yang pertama harus suci ya, orangnya harus suci dulu. Yang kedua, sepatunya itu menutup semua tempat yang fardu untuk dibasuh, bukan tempat ya, kaki yang wajib dibasuh ya, maaf ya. Yang ketiga itu sepatu itu mencegah merembesnya air atau masuknya air ke kaki, ya kan? Ke kaki. Kemudian yang keempat adalah sepatu itu kuat ya untuk dibawa berjalan, ya, alias tidak sobek-sobek atau tidak rusak gitu ya. Kemudian yang kelima, sepatu itu adalah sepatu yang suci ya, bukan sepatu yang terbuat dari babi misalnya atau dari anjing misalnya, itu bukan seperti itu. Ya. Nah itu 5 ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga bisa dipahami gitu ya. Nah ini saya menambah faedah sedikit ya dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i ya. Bagaimana kalau ada sobekan di sepatu? Ya di sini dijelaskan, fa in qasara an mahalil fardi, jika kurang dari tempat yang bukan tempat ya, anggota tubuh ya, dalam hal ini adalah kaki yang wajib untuk dibasuh, au kana bihima kharqun, atau ada lubang ya, fi mahalil fardi, di kaki yang wajib untuk dibasuh, fala yasihul mashu alaihima, maka tidak sah ya mengusap sepatu. Ya jadi kalau ada lubang yang ternyata lubang itu ya ada di kaki yang wajib untuk dibasuh, itu tidak sah ya. Wal muradu bisatri, dan yang dimaksud dengan menutup itu adalah hailulatu usulil ma'i, tercegahnya masuknya air
atau tercegahnya merembes atau menembusnya air ke kaki. Ya. Kama anal murada ma yusamma khufan wa laisa mujarradi lafin kumashin ala rijlaini. Maka yang dikehendaki itu adalah sepatu, ya kan, dan bukan semata-mata penutup kain, ya, penutup yang terbuat dari kain yang diletakkan di kaki. Nah, bukan itu maksudnya, ya. Jadi memang betul-betul sepatu, ya. Kemudian poin tidak tembusnya air, ya kan, yushtaratu fil khufaini an yamna'a nufudal ma'i ila rijlaini min ghairi mahallil kharzi ayil khiyatah li'anal ghaliba fil khufafi annaha tamna'u nufudha. Jadi kenapa kok bukan daerah yang dijahit? Ya, di sini dijelaskan li'annal ghaliba dalam kitab Al-Mu'tamad, karena biasanya dalam sepatu itu akan mencegah masuknya air, ya, mencegah merembesnya air, ya. Wala yujzi'u ma la yamna'u wusulal ma'i wa nufadahu ila rijlai. Dan tidak sah atau tidak mencukupi apa-apa atau sepatu yang tidak menghalangi masuknya air. Nah, ya, jadi kalau masuk air ternyata ke kaki kita, maka itu berarti bukan khuf, ya, bukan khuf. Nah, ya. Nah, kemudian wa yajuzul mashu 'alal khuffi, boleh mengusap sepatu idza kana mashkukal qadami, jika sepatu itu robek, idza syudda bil urab, jika sepatu itu diikat, ya, dengan tali kah atau dengan, ya, pokoknya diikat lah, ya, bihaitsu. Nah, ini qaidnya atau patokannya bihaitsu la yazharu syai'un. Nah, ini mati dia. Ya, sepatu sobek diikat dengan tali tadi atau diikat lah, ya. Ya, bihaitsu la yazharu syai'un min mahallil fardi idza masya. Ya, bahwasanya tidak tampak, ya, kaki yang wajib untuk dibasuh itu ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan dengan sepatunya, maka tidak tampak. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kaos kaki? Tentu kita bertanya kan begitu kan, ya, kaos kaki itu gimana? Ya, di sini dijelaskan. Wa yajuzul mashu 'alal jawrabi, boleh untuk mengusap kaos kaki idza kana sofiqon, jika kaos kakinya itu tebal, ya. La yashifu, bukan kaos kaki yang tipis. Wa amkana mutaba'atul masyi alaihi, dan memungkinkan kaos kaki itu untuk dibawa berjalan. Ya kan, sehingga tidak sobek, kemudian tidak kena air, ya. Karena apa? Karena tebal. Nah, tapi kan sepertinya tidak memungkinkan begitu, ya. Karena yang namanya kaos kaki itu dari kain dan air pasti masuk kan begitu kan, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang kita masuk ke yang keenam, ya. Kalau di dalam kitab At-Taqrirah tambah satu lagi, ya. Satu lagi yang keenam adalah syaratnya boleh mengusap khuf itu, yang keenam adalah an la yahsula lillabisihima hadatsun akbaru. Ya, tidak ada pada orang yang memakai dua khuf itu atau memakai dua sepatu itu, tidak ada padanya apa? Hadas besar. Ya, hadas besar alias janabah, ya, atau haid, ya. Li'annal masha 'alal khuffaini badalun an waslir rijlaini fil wudu la fil gusli. Karena mengusap kedua sepatu itu adalah pengganti dari mencuci kedua kaki dalam wudu, bukan pengganti mandi. Ya, jadi tidak boleh ada padanya hadas besar. Ya, syarat untuk bolehnya mengusap sepatu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Muddatul mashi alaihima, waktu kebolehan untuk mengusap sepatu atau mengusap kedua sepatu. Wa muddatul wa muddatul mashi, wa muddatul mashi 'alal khuffaini yaumun wa lailatun lil muqimi, ya. Waktu yang dibolehkan untuk mengusap sepatu itu adalah 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, ya. Jadi sehari semalam.
Wa salasatu ayamin bilayalihinna lil musafir. Dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Jadi waktunya itu sehari semalam kalau orang yang mukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar. Nah, untuk dalil adalah rawahu Muslim wa ghairuhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga selain Imam Muslim. An Syarih bin Hani, ya, dari Syarih bin Hani. Ya, dia berkata, ataitu Aisyata radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Saya, ini kata Syarih ya, kata Syarih bin Hani, saya mendatangi Aisyah, ya Bunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Saya menanyakan kepada Aisyah yang berkaitan dengan mengusap kedua sepatu. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, "I'ti Aliyan, datangilah sahabat Ali. Fa innahu a'lamu bihadza minni." Karena Ali itu jauh lebih tahu, jauh lebih paham, jauh lebih mengerti daripada saya terkait permasalahan ini. Kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ali itu dulunya bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, kata Syarih bin Hani ini, maka saya menanyakan kepada Ali. Faqala, maka Ali mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin walayalihinna lil musafir. Nabi menetapkan, Nabi Muhammad SAW itu menetapkan 3 hari dan 3 malam batasnya untuk mas al-khuffain ini, mengusap sepatu ini untuk musafir adalah 3 hari dan 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil mukim, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini ada faedah juga ya. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sahabat Syarih bin Hani ini nanya sama Aisyah, gimana sih mengusap sepatu itu? Aisyah bilang, tanya Ali. Ali lebih paham, Ali lebih mengerti, Ali lebih memahami. Ya, karena apa? Karena Ali yang bersafar bersama Nabi. Ya, Ali yang sering keluar bersama Nabi, Ali yang lebih mengetahui, bukan Aisyah. Ya, tapi kalau masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah di rumah, itu tentu Bunda Aisyah, kemudian bunda-bunda yang lain, ya maksudnya istri-istri Nabi, ummahatul mukminin yang lain, tentu lebih memahami, tentu lebih mengerti. Itu yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini juga bisa kita ambil ya, bahwa kalaulah kita ditanya sama seseorang, ya, andaikan seseorang itu bertanya kepada kita, Pak Ustadz atau Akhi, ini gimana ya, hukumnya gimana ya? Maka kalau kita tidak tahu, maka suruh orang lain tanya kepada si fulan, atau tanya kepada kiai fulan, tanya kepada ustadz fulan, tanya, kalau di kita mungkin tanya kepada ustadz Mahat Asy-Syafi'i, atau ustadz Mahat apa itu ponpesnya Ustadz Haroman Ibrahim itu, ya itulah pokoknya, tanya kepada ustadz di sana karena mereka lebih paham. Nah, itu ya, mengajarkan kepada kita faedah-faedah dari hadis ini. Ya, karena dia lebih paham, dia lebih tahu, dia lebih banyak belajar, dia lebih lama belajarnya, dia belajar di pondok pesantren, dia belajar di Timur Tengah, dia belajar di Libya, begitu ya. Kita tanyakan kepada mereka karena mereka lebih memahami. Kemudian kita lanjutkan, hadza, inilah ya, waman bada'a al-masha fil hadori tsumma safaro masaha yauman wa lailatan. Barang siapa yang memulai untuk mengusap, ya kan, mengusap sepatu maksudnya ya, fil hador, dalam keadaan dia tidak bersafar, tsumma safaro, kemudian dia bersafar, masaha yauman wa lailatan, maka dia mengusap 1 hari 1 malam, ya. Waman bada'a al-masha bis safari summa aqoma atamma masha mukimin, ya. Barang siapa yang memulai mengusapnya dalam keadaan safar. Nah, kalau tadi kan dia memulai mengusapnya dalam keadaan mukim alias tidak safar, kemudian dia safar. Nah, berapa batasnya? 1 hari 1 malam. Begitu juga waman bada'a al-masha bis safari. Barang siapa yang memulai mengusap sepatu dalam keadaan safar, summa aqoma, kemudian dia menetap mukim, ya, atamma masha mukimin, maka dia menyempurnakan rentang waktu mas al-khufain seperti orang yang mukim, alias 1 hari 1 malam. Li'annal asla al-iqamatu, karena hukum asalnya
adalah dia itu tinggal, dia itu menetap, dia itu mukim. Nah, itu hukum asalnya. Wal mashu rukhsah, sedangkan mas ini atau mengusap sepatu ini adalah rukhsah ya. Rukhsah ini ya rukhsah itu ya. Ya keringanan lah kalau mau diterjemahkan, tapi nggak pas juga nanti takhfif ya, itu juga keringanan ya. Ya kita biarkan saja lah rukhsah ya. Rukhsah ya. Nah, wal mashu rukhsah, mas ini rukhsah ya, bukan azimah. Ya, nanti dalam ilmu usul fikih itu dalam kitab ya, dalam pembahasan khitab al-wad'i ya, itu nanti dibahas ini ya, azimah dengan rukhsah, tapi tidak di forum ini tentunya ya. Fayu'khudhu fihi bil ahwat, maka diambil kehati-hatian. Nah, jadi yang hati-hati adalah mengambil satu hari satu malam. Nah, ya kaidahnya, nah ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, kaidahnya itu begini ya. Nah, ini kitab Al-Mu'tamad halaman 94 ya teman-teman ya. Ini kaidahnya adalah idza ijtama'a fil ibadati ya janibus safari wal hadari ghalaba hukmul hadari ihtiyatan. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidahnya, jika bertemu dalam satu ibadah itu aspek safar dan juga aspek hadar alias mukim tidak safar, ghalaba atau guliba hukmul hadari ihtiyatan, dimenangkan ya, dimenangkan hukum hadar atau hukum mukim tidak bersafar ihtiyatan, karena untuk hati-hati ya kan, li'annal asal iqamah ya kan, begitu kan, karena hukum asal itu adalah iqamah, hukum asal itu adalah mukim, bukan bersafar. Nah, ya, sehingga ihtiyatnya diambil adalah satu hari satu malam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjut. Mata tabda al-muddah, kapan waktu itu dimulai? Nah, tadi kita sudah bahas waktunya adalah satu hari satu malam. Kemudian dimulainya kapan? Nah, ini kita bahas ya. Watubda'u muddatul mashi minal hadasi ba'da lubsil khuffaini. Nah, ya, dimulainya waktu masah itu dimulai kapan? Ketika berhadas ya, minal hadas ba'da lubsil khuffain, setelah dia memasang kedua sepatu. Ya, jadi tadi sudah kita jelaskan syaratnya adalah dia harus suci dulu. Sucinya itu dengan wudhu yang sempurna, ya kan? Dengan wudhu yang sempurna berarti kakinya kan sudah dicuci kan, begitu. Barulah dia memakai sepatu. Nah, kemudian dia berhadas. Nah, waktu itulah boleh untuk mengusap sepatu. Waktu dimulainya boleh untuk mengusap sepatu ya, ketika dia berhadas. Tentu setelah dia wudhu dengan sempurna, tadi ya udah kita bahas tadi ya. Sudah kumandang adzan Isya Ustadz. Baik, kita selesaikan sedikit ya, sedikit saja. Berarti cara mengusap sepatu kita lanjutkan pekan depan ya. Sedikit saja ini ya. Dijelaskan di sini sudah tadi ya, mulainya masa itu ketika hadas ya. Fa idza tawaddoa. Nah, kalau ada seseorang berwudu as-subh, berwudu dia dalam keadaan suci itu waktu subuh ya. Wala bisa khufaihi, kemudian dia memakai kedua sepatunya. Tsumma ahdatsa 'inda tulu'i syamsi, kemudian dia berhadas ketika masuk waktu terbitnya matahari, tulu'i syams, ketika terbit matahari dia berhadas. Fa innal muddata tuhsabu min tulu'i syamsi, maka muddahnya itu atau rentang waktunya itu dimulai ketika terbitnya matahari tersebut. Nah, ya. Jadi bisa dipahami ya, jelas ya. Jadi dia dalam keadaan suci itu pas subuh. Ternyata dia berhadas, entah kentut lah, entah buang air kecil lah, buang air besar lah, ya kan? Ketika terbit matahari, tulu'u syams. Berarti muddahnya atau waktunya adalah ketika terbit matahari. Satu hari satu malam berarti 24 jam sampai ke besoknya. Itulah dibolehkannya dia ketika wudhu itu mengusap kedua sepatu, alias tidak mesti dilepas kedua sepatunya. Nah, itu ya teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan cara mengusap sepatu, kemudian pembatal mengusap sepatu ini. Ya, baru kita masuk ke mengusap jabair, ya, mengusap jabair ya, sesuatu yang diletakkan untuk tulang yang patah atau anggota tubuh yang patah ya. Demikian ya para jamaah sekalian yang bisa kita bahas.
Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi wawasan kita, ya kan, menjadi pengetahuan kita ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, ya kan. Nasallallahu assalamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.